Sekarang kita masuk ke surah Al-Baqarah. Sepertiga surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 47 sampai ke ayat yang 123, ini menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Bayangkan saja, Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Sepertiganya bercerita tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah ini bercerita tentang sapi. Jantan atau betina? Betina. Jadi di dalam Al-Baqarah ini sapi betina. Jadi dasar penamaannya adalah tiada lain tidak bukan untuk mengungkap pembunuhan. Mengungkap pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ketika itu. Jadi tabir yang selama ini tidak terungkap siapa pembunuh pada zaman ketika itu, ya siapa pembunuhnya, maka dengan sapi betina inilah tentu kehendak Allah, ya, dengan sapi betina ini untuk mengungkap siapa pembunuh. Yang mengungkap tabir pembunuh. Makanya dengan sapi betina. Bagaimana caranya? Datang perintah. Pukulkan organ tubuh, bagian dari organ tubuh sapi betina kepada orang yang meninggal tadi. Siapa yang terbunuh? Nah, pukulkan bagian organ tubuh dari sapi betina tadi, ya, untuk mengungkap pembunuh. Ternyata yang meninggal tadi, yang sudah mati tadi, dengan dipukulkan oleh sebagian organ tubuh dari sapi betina tadi, hidup. Nah, ketika hiduplah beberapa saat, ya, ditanya siapa pembunuhnya, pembunuh kamu, maka yang sudah mati itu bisa bicara bahwa yang membunuh itu adalah si fulan dan si fulan. Nah, itulah kisahnya kenapa dinamakan sapi betina, karena dengan organ tubuh sapi betina ini bisa mengungkap siapa pembunuh seseorang pada zaman Bani Israel ketika itu. Nah, inilah kenapa dinamakan surah Baqarah. Di ayat yang keberapa? Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat yang ke-67. Inilah untuk mengungkap siapa pembunuh itu. Maka dinamakan Al-Baqarah. Oke. Itu supaya tahu sejarah, karena kita sudah masuk ke surat Al-Baqarah. Kemudian sekarang apa keutamaan surat Al-Baqarah? Perlu tahu keutamaannya, fadilahnya. Keutamaan surat Al-Baqarah adalah menurut Rasulullah SAW ada dalam hadis, la taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah itu sebagai kuburan. Inna syaiton, sesungguhnya setan, yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Ternyata, ya, setan itu akan lari, ya, akan lari di suatu rumah yang di rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Bahkan ada perintah iqra'u surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Itu kata Rasulullah SAW. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna ahzaha barakatuh.
Karena mengambilnya adalah suatu keberkahan. Wa tarkaha hasratun. Apa arti tarkaha? Meninggalkan. Hasratun. Kalau mengambilnya, artinya mengamalkannya adalah berkah. Keberkahan. Meninggalkan surat Al-Baqarah ini adalah penyesalan. Ada yang suka menyesal? Baca surah Al-Baqarah, luar biasa. Wala yastati'uha al-batalah. Bahkan wala yastati'uha ini luar biasa. Wala ini luar biasa nih al-batalah. Apa artinya? Bahkan sihir sekalipun tidak mampu. Makanya kalau ingin terhindar dari sihir, guna-guna dan sebagainya, sering-seringlah membaca surah Al-Baqarah. Karena kata Rasulullah SAW, wala yastati'uha al-batalah. Tukang-tukang sihir tidak mampu untuk menguasainya. Istimewa surah Al-Baqarah. Apalagi di ayat yang terakhirnya itu, ya. Yang apa tuh? Yang la yukallifu nafsan illa wus'aha ya. Iya. Sampai terakhir. Ini luar biasa. Apalagi kalau ditambah nanti orang meruqyah. Nah, meruqyah dengan itu juga. Di ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Tambah ayat kursi, ditambah qul huwallahu ahad, tambah qul a'udzu birabbil falaq, ditambah qul a'udzu birabbin nas.